Atau jangan-jangan Abang juga karena prestasi begini Abang berangkat jadi pasukan Garuda nih? Ya itu juga betul sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pratu Agus Merdeka Putra dan ini adalah perjumpaan pertama kita dalam podcast saya. Semoga dengan konten saya ini dapat bermanfaat dan dapat memotivasi rekan-rekan sekalian. Sebelum kita mulai, saatnya kita bumper dulu. Nah, kembali lagi rekan-rekan sekalian. Di sini saya akan berbincang-bincang kepada senior saya, yaitu Abang Jerry. Bang, mungkin bisa perkenalan dulu Abang pertama. Ya, baik, saya akan perkenalkan. Nama saya Prajurit Kepala Jerry Kobogau. Siap. Asal dari Nabire. Saya sekarang berdomisili di Jayapura dan saya asal satuan saya dari Kodam 17 Cendrawasih, khususnya Denmadam. Terus dari Abang dari keluarga berapa bersaudara? Kalau untuk bersaudara, saya ada 4 bersaudara. Anak ke Ya, saya anak pertama. anak pertama. Ya. Adik tentara juga atau apa? Ya, tentara. Ada yang polisi. Ada yang polisi. Ya. Wah. Tentara, Ya. polisi. Yang terakhir apa? Iya, tentara. Nah, Abang tentara pertama Ya. nih. Kedua tentara lagi. Kedua tidak. Oh, tidak. Iya. Apa nih? Terus ketiganya polisi. Oh, 3 polisi. Ya, tentara lagi. 4-nya tentara Ya. terakhir. Oh, gitu ya. Terus Abang coba ceritakan Bang, bagaimana Abang bisa berangkat menjadi pasukan Garuda Bang? Oh ya, saya. Biar bisa memotivasi Ya. rekan-rekan sekalian. Kalau saya waktu itu saya tidak habis pikir ya kalau saya bisa sampai di sini, karena saya rasa untuk menjadi seorang peacekeeper itu sangatlah susah, karena kita kan melewati berbagai macam seleksi dulu. Ya, mungkin kita seleksi mulai dari administrasi, Betul. terus kita punya kesehatan, Betul. kita punya kesegaran jasmani, bahasa Inggris, mengemudi, pokoknya banyak yang kita harus seleksi. Siap. Untuk bisa menjadi seorang peacekeepers. Jadi saya rasa itu sangatlah susah. Cuma waktu pada saat kami seleksi itu saya berusaha semampu saya bahwa saya juga pasti bisa seperti yang lain. Siap. Begitu. Kalau memang itu tidak, setelah saya sudah berusaha itu, kalau memang tidak terpilih, ya setidaknya saya sudah berjuang, saya sudah berusaha semampu saya. Nah, puji Tuhan saya bisa lolos dan bisa ada di sini. Tapi Abang ini bisa berangkat karena Abang ditunjuk oleh satuan atau keinginan sendiri, mengajukan diri begitu? Kalau saya ditunjuk dari satuan. Tunjuk dari satuan. Ya. Kalau menurut saya kan memang waktu itu saya dengar ada permintaan untuk seleksi untuk luar negeri ini. Cuma saya rasa itu bukan hal yang mudah. Siap. Setiap prajurit punya kerinduan sekali untuk berangkat, untuk ikut penugasan sebagai pasukan perdamaian dunia ya, terkhususnya di Lebanon ini. Siap. Itu punya kebanggaan tersendiri, punya kerinduan bahwa pengen sekali untuk berangkat di sini, dan saya rasa itu hal yang berat. Berat, betul. Ya, betul. hal yang berat. Dan saya bersyukur dengan berbagai macam seleksi itu saya bisa terpilih. Siap. Dan satu kebanggaan juga buat saya, buat keluarga saya, dan daerah saya juga. Karena saya bangga, saya seorang putra daerah, khususnya asal dari Papua, saya bisa ada di sini juga. Buat saya yakin kami anak Papua juga bisa sampai di sini. Betul Bang. Tapi Abang ini ditunjuk dari satuan nih Bang. Abang ditunjuk karena apa Bang? Berprestasi atau bagaimana Bang? Ya, kalau untuk prestasi salah satunya dari prestasi juga. Abang prestasi apa nih Bang? Kalau saya sebelum saya jadi atlet karate, saya waktu itu sudah jadi atlet tinju. Atlet tinju Bang? Iya. Cuma kalau atlet tinju saya belum terlalu mendalami ya. Siap. Cuma untuk sekedar tahu aja. Habis itu saya jadi atlet taekwondo. Saya jadi atlet taekwondo Papua Barat. Siap. Dan dari atlet taekwondo itulah yang buat saya untuk lulus jadi seorang tentara nasional Indonesia. Tentara nasional. Ya.
Jadi saya waktu itu lulus jadi Tentara Nasional Indonesia, salah satunya Karena dari itu abang prestasi ini, betul bang. taekwondo itu. Atau jangan-jangan abang juga karena prestasi begini abang berangkat jadi pasukan Garuda nih? Ya itu juga betul sekali. itu. Nah, jadi saya akan sedikit bercerita bahwa saya berangkat di sini salah satunya karena prestasi itu juga. Siap. Nah, jadi waktu saya jadi atlet taekwondo, saya bisa tembus untuk jadi Tentara Nasional Indonesia. Dan saya tembus di sini salah satunya bahwa saya atlet karate juga. Karate juga. Iya, setelah saya masuk tembus jadi tentara, saya mendalami di bela diri karate, dan di situ salah satu prestasi yang buat saya bisa sampai di sini juga. Nah, itu saya sebagai pegangan buat saya itu atlet itu. Jadi saya bisa lolos dan bisa bergabung menjadi Tentara Nasional Indonesia. Nah, setelah saya masuk di tentara, nah saya lihat yang berkembang di asrama saya, di batalion saya itu karate. Karate. Nah, saya coba lagi untuk masuk ke bela diri karate. Nah, di situ kan ada buat kejuaraan antara kompi. Ya, puji Tuhan saya bermain di situ, saya juara 1. Juara 1 ya bang? Ya, terus saya dikirim ke Jayapura untuk itu ke Jayapura perwakilan apa? Ya, seleksi perwakilan, dulu. ya, perwakilan dari batalion untuk ikut seleksi. Ya, puji Tuhan saya ada nama di situ dan saya bergabung dengan tim karate dari Jayapura. Karate dari Jayapura. Ini Sampai, maksudnya abang ikut seleksi untuk dalam kegiatan apa? Saya ikut seleksi ini dalam kegiatan kejurnas. Kejurnas. Iya. Kejurnas. Dalam kegiatan. Pada tahun berapa itu bang? Tahun 2017. 2017. Ya, jadi kami ikut seleksi. Di situ ada, di kelas saya itu ada sekitar 3 orang. Ya, kami seleksi, puji Tuhan saya masuk. Siap. Dan sampai sekarang ini saya masih tergabung dalam tim karate Kodam itu, Kodam Cendrawasih. Gitu. Terus bang? Dan di situ saya mulai mendalami latihan karate, ikut kejuaraan, menang, ada juga kalah, tapi masih tetap semangat untuk latihan ya. Masih tetap semangat untuk latihan. Terus saya berangkat lagi ke Jakarta, saya ikut apa? Oh, abang ke Jakarta nih? Ya, saya berangkat ke Jakarta, ke Inkai Pusat, saya latihan di situ. Habis itu saya berangkat lagi ke Depok. Saya ikut TC, saya latihan di sana. Terus saya ikut kejuaraan di Surabaya, puji Tuhan saya dapat juara 2 di sana. Habis itu saya kembali lagi. Ada banyak kejuaraan-kejuaraan daerah yang saya ikut dan saya puji Tuhan saya menang ya. Iya. Itu punya kebanggaan tersendiri buat saya. Setelah abang mendapatkan kabar bahwasanya abang akan mengikuti seleksi untuk berangkat menjadi pasukan Garuda, apa tanggapan istri abang? Yang paling utama senang ya. Kalau untuk istri saya, setelah saya kasih kabar bahwa saya akan ikut seleksi, senang bang? Iya, senang. Nggak was-was gitu kan? Tugas luar negeri kan perbatasan Israel kan begitu kan? Iya, kalau untuk istri saya kan senang karena istri saya kan sudah tahu. Iya. Ya, sebelumnya juga abang pernah tugas. Sebelumnya kan sudah pernah cerita bahwa tentara itu seperti apa. Ini suatu kerinduan buat seorang tentara itu kalau bisa berangkat sampai ke sini sudah ya sedikit banyak kami cerita buat istri. Istri saya kan. Jadi setelah saya punya nama ada untuk ikut seleksi seperti ini, istri saya senang. Siap. Jadi dia kalau mau bilang untuk ini ya tidak, karena bukan hal yang pertama. Bukan hal yang pertama untuk saya berangkat penugasan. Dan saya berangkat ke luar negeri ini suatu kebanggaan tersendiri juga buat istri saya. Ini yang pertama apa yang keberapa ini abang berangkat ini? Jadi kalau saya berangkat yang untuk Satgas luar negeri, nah ini yang pertama kali. Ya. Kalau dalam negeri abang udah berapa kali? Kalau untuk macam Satgas Pamerawan itu ya kurang lebih sudah 7 kali. 7 kali? Wah. Ya, saya sudah 7 kali untuk kalau macam. Istri memang udah terlatih. Terus tanggapan bapak, ibu, abang bagaimana bang? Kalau tanggapan orang tua saya
sangat senang ya, kebetulan, bukan karena kebetulan, orang tua saya juga pensiunan dari tentara. Oh, Bapak tentara juga, Iya, Bang? tentara juga, dan suatu kebanggaan buat orang tua saya karena orang tua saya kan belum sempat untuk mengikuti penugasan seperti ini. Oh, betul. Dan dari beberapa keluarga saya, saudara saya, ada juga yang anggota. Saya anak yang paling pertama yang ikut penugasan di luar negeri ini. Jadi suatu kebanggaan juga buat orang tua, bapak, mama, terus keluarga juga. Jadi terima kasih juga buat orang tua yang dimana selama saya tes, selama saya berjuang untuk mengikuti seleksi betul. sampai berangkat ke sini selalu didukung. Terus setelah menjalankan misi ini, Bang, target apa yang Abang ingin capai nantinya setelah sampai di Indonesia atau balik di satuan lah? Kalau setelah penugasan ini kan otomatis kan banyak pengalaman yang kami dapat. Betul. Terus pengalaman itu ya kami akan sampaikan buat rekan-rekan kami, terus buat adik-adik kami, buat rekan-rekan kami yang mau mencoba untuk ikut seleksi, silakan. Betul. Karena tidak menutup kemungkinan rekan-rekan juga bisa berangkat sampai di sini. Karena jika rekan-rekan bisa berangkat sampai di sini, itu suatu kebanggaan tersendiri buat rekan-rekan juga. Betul. Karena untuk penugasan seperti ini tidak semua Tidak tentara mudah. itu Ya, betul. bisa berangkat sampai ke sini. Iya. Dan saya rasa ini kerinduan semua prajurit untuk berangkat ke sini. Betul, Bang, betul. Pada intinya ini adalah satgas yang dipimpinkan oleh semua prajurit. Iya, betul. Apalagi luar negeri kan, Iya. Lebanon ini. Terus kita sudah memasuki 6 bulan ini, Bang. Apakah Abang kalau rindu udah pasti rindu ya, Bang? Iya, kalau rindu sudah pasti. Mungkin apa kesan atau pesan kepada istri, anak atau orang tua keluarga di sana, Bang? Kalau untuk kami pesan untuk orang tua ya paling utama ya jaga kesehatan. Jaga kesehatan pasti. Terus anak istri sama pasti jaga kesehatan. Kami mohon doanya supaya kami semua yang ada di sini bisa kembali tanpa kekurangan satu apapun. Amin. Itu yang kami harapkan dari doa dari istri, anak maupun orang tua. Betul. Dan kami juga sangat berharap kalau kami kembali, orang tua, istri, anak semua masih dalam keadaan sehat-sehat saja. Itu kerinduan kami buat orang tua, anak. Itu yang kami harapkan. Siap, Bang. Terus pertanyaan selanjutnya nih, Bang. Misalkan kita sudah mau purna nih, Bang. Adakah rencana untuk membelikan buah tangan kepada keluarga di sana ya? Oleh-oleh lah. Ya, kalau oleh-oleh kan itu sudah pasti kan. Sebagai melepas rasa rindu. Itu kan pasti kami datang dengan buah tangan lah, macam oleh-oleh itu kami bawa ya, mungkin tidak seberapa ya, tapi ya Penting ada buat iya, kenang-kenangan kan. ada buat kenang-kenangan. Itu. Habis itu pertanyaan ini sedikit apa ya, Bang? Udah 6 bulan berjalan ini, suka duka Abang ini selama 6 bulan ini, sementara ini 6 bulan, suka duka Ya kalau sukanya dulu lah, suka. iya, kalau untuk sukanya dulu kan, kalau menurut saya sih sangat seru ya kalau di sini, karena di sini kita dari berbagai macam satuan. Ya betul. Terus ada darat, laut, udara. Nah, di sini kita saling mengenal. Sini kita saling mengenal. Mungkin dulunya kita tidak mengenal. Di sini kita punya banyak teman. Kita bisa sharing, kita bisa bercanda. Itu punya pengalaman tersendiri lah buat nanti kami kembali. Dan menjadi banyak teman lah buat kami. Menjadi Jadi, keluarga baru ya. Keluarga baru di sini. Nanti, Itu menjadi iya. keluarga baru buat kami di sini.
Nanti kalau pulang Indonesia kan mungkin kita mau ke daerah mana Iya. ada rekan kita lagi. Kita mau ke daerah mana ada rekan kita, mau ke mana ada. Mungkin tidak sengaja pas ketemu, woi kan senang kan? Siap. Bisa saling menyapa, begitu. Punya kesan tersendiri lah. Ya. Dukanya bang, dukanya. Tadi kan sukanya nih, sekarang Iya. dukanya nih. Kalau di sini kalau untuk dukanya sih, kalau untuk saya belum merasa untuk kalau dukanya di sini ya. Malah kebanyakan sukanya di sini. Iya. Ya. Ya palingan cuma itu saja, cuma rindu Rindu, keluarga saja, cuma itu saja. Pertanyaan terakhir lah bang. Satu kalimat untuk orang yang tercinta di sana. Ya kalau satu kalimat untuk orang yang tercinta di sana ya, selalu jaga diri, terus berdoa supaya kami di sini selalu menjalankan tugas tanpa kekurangan satu apapun, dan kami juga kembali bisa bertemu dengan keluarga semua di sana. Itu yang kami harapkan. Yeah. Ada pesan-pesan buat adik-adik yang khususnya yang ada di Papua. Papua ya. Iya. Yang saya lihat itu banyak adik-adik yang di Papua itu punya fisik itu bagus-bagus. Di sana juga banyak atlet yang tercipta di sana itu banyak sekali, banyak atlet sekali. Iya. Cuma saya perhatikan tidak ada semangat buat adik-adik itu di sana, tidak mau untuk mencoba. Gitu. Kenapa begitu bang? Nah, jadi bagaimana kita mau asah diri kita ya, kita harus terus berlatih. Kita tidak boleh terpengaruh dengan lingkungan sekitar. Gitu. Kalau kita terpengaruh dengan lingkungan sekitar ya, apa yang mungkin menjadi impian kita itu tidak bisa kita capai. Mungkin karena kurangnya motivasi juga kayaknya bang. Jadi mungkin habis nonton video ini mungkin jadi akan jadi motivasi buat mereka nanti. Pesan juga buat adik-adik yang ada di sana, saudara-saudara di sana, mungkin yang punya kerinduan, punya cita-cita yang mau jadi seperti kami, Tentara Nasional Indonesia, jangan malu untuk mencoba, jangan ragu, karena saya yakin saya punya adik-adik di sana itu mampu betul. Iya, cuma tidak mau untuk mencoba, karena keberhasilan itu terjadi karena kita itu mau untuk mencoba. Adanya kemauan. Iya, adanya kemauan dari kita. Kalau macam kita tidak mau untuk mencoba, tidak akan ada keberhasilan itu. Betul. Saya rasa seperti itu. Terus kalau kita mau lakukan segala sesuatu yang mungkin merugikan diri kita atau keluarga kita, saya rasa itu bukan hal yang baik. Betul. Kita banyak berpikir ya, mungkin kita lihatlah kehidupan kita di Papua itu, bagaimana orang tua kita itu membiayai kita dari sekolah sampai sudah besar seperti ini ya, mungkin ada timbal balik lah buat orang tua kita. Betul. Dengan cara apa ya itu, mungkin kita bisa buat mereka bangga dengan berprestasi. Betul. Apalagi sampai berangkat Satgas. Apalagi kalau kita mau untuk mencoba menjadi tentara nasional Indonesia dan kita tembus, itu punya kebanggaan tersendiri buat orang tua. Betul. Itu terus buat adik-adik yang ada di sana, jangan pernah kubur semangat itu. Mari saya ajak adik-adik itu, kalau mau jadi seperti saya, jangan ragu. Betul. Jangan ragu untuk mencoba. Saya yakin sekali pasti bisa. Pasti bisa. Betul. Cuma kalau kita tidak mau untuk mencoba, saya rasa tidak akan ada keberhasilan itu. Jadi mari, jangan malu-malu, jangan ragu. Ayo kita tunjukkan mencoba. Bahwa kita orang timur juga bisa. Betul. Begitu. Terkadang itu kita tidak percaya diri saja. Siap. Sebenarnya kita bisa, cuma kita tidak percaya diri. Gitu. Kenapa orang lain bisa kok kita tidak bisa? Betul sekali, betul. Kita harus percaya diri bahwa kami juga bisa. Ingat bahwa kami itu punya tempat itu paling jauh, paling di timur. Kita ini orang pertama yang lihat matahari itu terbit. Betul. Kenapa betul kita sekali, mau yang jadi terbelakang? Siap. Gitu. Jadi harus kita mampu.
orang lain bisa, kita juga bisa. Terus pesan buat adik-adik, kita punya, mungkin kita malu untuk mencoba, kita ragu untuk mencoba karena mungkin situasi dalam rumah tangga kita bagaimana, mungkin situasi dalam keluarga kita, situasi dalam lingkungan kita seperti apa, tapi itu bukan menjadi suatu hambatan buat kita. Betul. Itu pesan buat adik-adik. Dimana kalau di situ pengaruh terlalu besar, mungkin karena pengaruh keluarga, pengaruh ekonomi atau pengaruh apa saja, jangan jadikan itu sebagai hambatan buat kita. Betul. Ingat badai itu tidak akan pernah berlalu. Jadi biarpun apa yang orang bicara, tidak usah kita dengar. Itu menjadi pelajaran buat kita. Terus abang berapa orang nih dari timur berangkat tugas Lebanon sini? Berapa orang? Kalau saya bersyukur yang kita berangkat dari timur itu, di sini saya rasa kami agak banyak. Agak banyak, Bang? Iya, agak banyak ini untuk lolos sampai di sini. Nah itu. Dan ini punya kebanggaan tersendiri juga. Betul. Buat kami karena tidak seperti biasanya ya. Orang timur kurang, iya. Bang. Cuma sekarang ini yang kami berangkat di Lebanon ini kami ya lumayan banyak juga. Lumayan banyak berangkat sampai di sini. Siap. Jadi kebanggaan tersendiri buat kami juga. Dan memotivasi buat rekan-rekan yang lain. Motivasi buat rekan-rekan yang lain. Jangan pernah ragu lah. Kami bisa sampai di sini, saya yakin pasti rekan-rekan yang lain juga pasti bisa sampai di sini. Terus pesan buat adik-adik, buat rekan-rekan yang mau tes untuk menjadi Tentara Nasional Indonesia, jangan tunggu badai itu berlalu, tapi bagaimana kita bisa menari di tengah-tengah hujan yang deras. Wih, kata-katanya mantap, Bang. Ketika kita tunggu badai itu berlalu, itu saya rasa sudah terlambat. Jadi bagaimana kita bisa menari di tengah-tengah hujan yang deras. Ya. Mantap, Bang, mantap. Sehingga kita bisa terbiasa. Kata-kata motivasi paling itu mantap itu. Kata-kata motivasi buat adik-adik, buat saudara-saudara yang mau tes. Jadi kalau kita tunggu sampai badai itu berlalu, saya rasa terlambat. Karena badai itu tidak akan pernah berlalu. Tapi bagaimana kita bisa menari di tengah-tengah hujan yang deras, kita bisa menikmati. Betul, Bang, betul. Oke rekan-rekan, itulah tadi podcast pertama saya bersama abang atau senior saya, Abang Jerry. Sangat memotivasi kita pada podcast kali ini. Dari timur, dari keluarga ayahnya juga seorang tentara, tapi ayahnya belum sempat bertugas di Lebanon sini, jadi sebagai kebanggaan tersendiri buat Abang Jerry bahwa bisa menunjukkan kepada keluarga mampu untuk berangkat tugas ke Lebanon sini, perbatasan Israel. Sampai sinilah video ini, semoga bermanfaat dan memotivasi untuk rekan-rekan yang ingin menjadi pasukan Garuda. Tetap semangat, salam Garuda. Garuda.